Yes. Oke, saya mau memperkenalkan yang namanya posture awareness ya. Karena banyak sekali sekarang ini apalagi sudah 1 tahun lebih kita nih banyak yang belajar di rumah, bekerja di rumah, dan mungkin ada nyaman, tapi ada juga yang merasa tidak nyaman. Bener nggak? Kita lebih ibaratnya mengantisipasi gitu ya. Kenapa kok disebutkan posture awareness? Karena tanpa sadari postur tubuh kita akan terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan kita. Oke? Jadi malam hari ini topiknya lebih ke posture awareness. Kita akan singgung juga skoliosis. Kenapa? Karena skoliosis ini cukup mengganggu dan meresahkan lah. Jadi kalau seseorang sudah didiagnosa atau tahu, oh dia ada skoliosis, kebanyakan merasa khawatir gitu. Nah, dengan sesi malam hari ini, yang kita mau sampaikan tuh, apa sih skoliosis dan apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk si skoliosis ini gitu. Kita akan mulai, jadi selamat datang yang baru merapat ke Zoom City Live. Kita akan lihat dulu nih yang dinamakan Human Body Organ System. Saya perlihatkan hanya 4 sistem di dalam gambar ini. Sebenarnya di tubuh kita itu lebih banyak dari 4 ini ya. Jadi yang di bawah dinamakan di sini nih yang paling kiri internal organ. Kita akan kenal ada paru-paru, ada jantung, ada liver, ya, ada hati kita, lalu ada ginjal kita kanan dan kiri, lalu organ usus. Ini kita sebut sebagai internal organ. Lalu kita juga punya sistem pembuluh darah, ya, vaskularisasi, ya kan? Ini warna merah untuk menandakan dia pembuluh darah arteri, ya. Kalau yang biru itu pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Nah, ini suatu sistem yang besar sekali di dalam tubuh kita dengan si jantung sebagai pompanya. Oke. Lalu yang ketiga digambarkan di sini adalah sistem syaraf atau warnanya kuning, ya. Syaraf itu dibagi menjadi syaraf tepi dan juga syaraf pusat. Syaraf pusat ini kepala kita, otak kita, lalu tulang belakang sini ini syaraf pusat nih. Kalau mereka menjadikan serabut-serabut, ini disebut sebagai syaraf tepi atau perifer. Oke, yang lainnya yaitu yang akan topik dibahas lebih lanjut pada malam hari ini adalah skeletal system. Di mana skeletal system ini terdiri dari tulang rangka, ya. Tulang ini ada yang tulang pipi, tulang bentuknya ada yang irregular gitu. Dan ini membuat suatu penopang di dalam tubuh kita atau dinamakan juga human frame, ya. Cukup unik tulang belakang ini terbentuknya. Nah, kita akan melihat lebih lanjut dengan Zoom malam hari ini. Oke, jadi nggak semua akan dibahas ya human system. Dan kita sebagai yang kita bilang memakai tubuh, sebaiknya kan kita juga mengetahui tubuh kita itu terdiri dari apa saja. Benar nggak? Jadi kalau kita nih misalkan ke dokter gitu, dok saya sakit leher. Tapi kan nanti dokter tanya lagi, sakit lehernya di mana? Di bagian atas, di bagian bawah, gitu kan? Terus, oh menjalar ke lengan. Lengan itu bagian mana? Bahu itu bagian mana? Jadi yang dinamakan ilmu anatomi itu sebenarnya wajib diketahui oleh setiap orang. Benar nggak? Karena kan tubuh kita yang punya, ya. Kalau mengenai kesehatan, yes. Kalau kita misalkan mau cek dengan dokter, itu sangat bagus gitu. Tapi untuk tubuh sendiri, kita harus tahu ya tubuh kita bekerjanya seperti apa. Oke, kita lanjut ke ini ya, seperti gambar ini. Seorang wanita tiba-tiba tuh dadanya sakit, ya kan? Mungkin pernah melihat ekspresi ini, seseorang yang menahan sakit dan juga megang dadanya gitu ya, aduh kesakitan. Kita langsung deh, oh serangan jantung. Cuman lihat deh, kan ini masih muda, bener nggak? Ya ini sih cuman ilustrasi saja bahwa suatu kondisi atau penyakit itu penyebabnya macam-macam ya. Jadi nggak cuman oh karena cedera gitu.
Nggak cuman karena tadi pembuluh darahnya gitu, tapi bisa juga karena ada inflammation, bisa juga karena allergic reaction juga bisa. Pernah dengar kan ada yang alergi terhadap kacang, peanuts ya, alergi terhadap mungkin debu ya. Itu juga menjadikan suatu masalah kesehatan gitu. Yang kita akan lebih lanjut adalah karena mengenai postur, seringkali postur itu berhubungan dengan idiopatik nih. Nama idiopatik ini ada di sini nih, yang berarti sebenarnya tidak diketahui ya. Dan idiopatik ini di skoliosis dekat banget gitu. Jadi ada yang dinamakan skoliosis idiopatik adolescent ya. Atau bisa juga suatu kondisi postur karena kongenital bawaan. Kongenital itu apa? Contoh, baru aja hari ini saya bukan mendeteksi sih, mengukur atau membuat suatu report X-ray, jadi nulis-nulis gitu, ngukur-ngukur X-ray, itu kita dapatkan seorang wanita usianya 20 tahun, ternyata lumbalnya ada 6 gitu setelah dihitung dari atas. Ya enggak? Lumbal ada berapa coba? Ada 5 kan? Kok bisa sih ada 6? Kok bisa sih ada 4? Kenapa enggak gitu kan, tubuh kan beda-beda setiap orang ya. Jadi kalau kita melihat lebih lanjut, skoliosis itu atau postur itu macam-macam. Karena topik malam hari ini lebih ke postur, lebih ke skoliosis, kita biasanya merapatnya ke kongenital, ke idiopatik ya. Ke trauma juga bisa. Postur bisa disebabkan oleh trauma. Misalkan seseorang dulu pernah jatuh atau kecelakaan motor, tapi waktu itu mungkin sudah dimasak, udah enak lah badannya. Namun bisa juga gitu keluhannya baru terasa sekitar 5-10 tahun sekarang ini. Dan telusuri, punya telusur, ternyata mungkin posturnya miringnya, pundaknya yang miring gitu ya. Bisa juga karena dari trauma 5-10 tahun yang lalu. Jadi banyak sekali yang menyebabkan masalah di postur. Nah, seringkali yang kita nih sebagai orang tua, yang orang tua ya, tanda kutip, gini, kita kan kadang ngelihat anak kita kok duduknya nggak lurus gitu ya, kok nggak tegak gitu kan. Kita bilang sama mereka, kamu duduk yang tegak. Tapi si anak bukan yang nggak mau dia nggak bisa untuk duduk tegak. Nah, itu mesti ditelusuri kenapa. Apakah saat duduk tegak gitu ya, mungkin ada yang badannya, aduh nggak enak gitu, bisa jadi. Nah, itulah disebutkan cari tahu dulu penyebab suatu kondisi supaya kondisi itu bisa membantu kita ditelusuri gitu ya. Apa sih penyebabnya? Oke. Banyak lagi sih penyebab suatu kondisi ya, bisa disebut autoimun. Autoimun juga bisa menyebabkan skoliosis ya. Degeneratif. Nah, ini degeneratif paling atas kecil saya tuliskan. Degeneratif di sini kalau sendi, karena kita kan dengan sendi nih, sendi itu kita nggak gerakan, nah ini ya sendinya. Jadi sendi nggak digerakkan, nah ini akan terbentuk yang namanya kaku sendi. Kaku sendi lama-lama dia bisa terjadi pengapuran. Pengapuran atau degeneratif itu seringkali terjadi. Oke? Jadi pengapuran bisa dicegah. That's why kita sharing malam hari ini sebenarnya untuk lebih mengantisipasi supaya tubuh kita bisa lebih sehat ya. Oke, lanjut dulu ke bawah. Oke, di sini. Oh ya, yang belum kenal saya perkenalkan. Yang sudah kenal, thank you sudah hadir di City Life Zoom pada malam hari ini. Saya Tina, ya kita di Klinik City Life Kelapa Gading. Background saya dari Atma Jaya, lalu saya mengambil Chiropractic Science dari RMIT di tahun 1999 graduation-nya. Jadi so far saya sudah praktek kurang lebih 21 tahun ya. Di situ dalam perjalanan 21 tahun banyak sekali yang saya lihat tulang belakang itu cukup unik. Nah, ini ada tulang belakang. Jadi tulang belakang kalau kita lihat lebih lanjut dia cukup unik sekali. Jadi tersusun dari Lego-Lego gini ya. Lego-Lego dan ada juga yang dinamakan pinggul. Pinggul ini nih yang sebagai fondasi.
Fondasi ini yang selalu saya ingatkan, dia menopang bagian atas juga bagian bawah. Oke. Di sini juga ada yang kita lakukan di Klinik City Life. Begini, memang tipe-tipe praktek kan beda-beda ya, tapi yang saya anjurkan tuh suatu kondisi jangan hanya didiagnosa atau kita diagnosa sendiri. Itu nanti kurang tepat gitu. Kalau kita ragu-ragu, periksakanlah. Kenapa? Karena dari suatu pemeriksaan itu macam-macam ragamnya. Bisa mulai dengan physical examination. Maksudnya physical examination, kita duduk posisinya seperti apa, lalu berdiri itu posisinya seperti apa gitu. Lalu kalau kita melangkah itu apakah buka kakinya sama gitu ya. Jadi ini physical examination ini banyak sekali. Contoh posture check. Nah, posture check ini untuk mengecek ya tinggi telinga. Jadi nanti nih boleh dicatat ya para orang tua. Boleh deh mulai screening. Ini ya keluarga kita coba lihat dari belakang tuh postur ear levelnya sama tinggi nggak, pundaknya sama tinggi nggak, pinggulnya sama tinggi nggak gitu. Nah ini postur check. Nanti kita akan lihat saya ada beberapa tipsnya dan range of motion pergerakan. Apa itu pergerakan? Pergerakan sebenarnya simple. Coba kalau kita bergerak, nih coba ikutin ya, nengok ke kanan dan nengok ke kiri, kita merasakan nggak gerakan kita smooth, tanpa rasa sakit. Kalau kita merasakan nyaman, berarti sendi kita bergerak dengan baik gitu. Oke. Berikutnya adalah pemeriksaan palpasi. Kita lihat gini, palpasi itu kayak raba gini ya. Misalkan kalau badan kita lagi anget gitu panas kan, kita raba, oh ini suhunya lebih naik nih. Kalau kita mungkin bengkak di tangan kan kita pegang, sakit gitu. Itu dinamakan palpasi. Ya, palpasi itu seni tekan gitu ya. Lalu ada lagi pemeriksaan lain yaitu orto dan neurotest. Nah, ini pemeriksaannya lebih spesifik. Biasanya melalui course akan diajarkan pemeriksaan orto dan neurotest ini. Ya. Oke, lanjutnya ada juga dengan pemeriksaan tambahan. Jadi karena nggak semuanya kan itu bisa diperiksa fisik kan. Jadi dengan pemeriksaan tambahan kita bisa lebih jelas sebagai praktisi. Kenapa? Karena pemeriksaan tambahan ini yang tadi kita bisa melihat apakah tulang belakangnya ada bawaan, kongenital, atau bisa juga karena trauma. Ya, saya lihat ada yang tunjuk tangan, bisa ditunda dulu nggak tunjuk tangannya? Oke? Apakah itu pertanyaan? Kalau pertanyaan di chat aja, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ya, mungkin nggak sengaja ada yang raise hand. Saya lanjutkan dulu. Ini yang di sebelah kiri adalah foto ronsen. Yang di samping ini MRI. Banyak sekali yang bertanya, saya sudah MRI gitu. Terus dokternya ketemunya saraf terjepit misalkan. Cuman yang kita lihat di sini, tulang belakang kan susun menyusun ya, dan memang ada bantalan-bantalan nih di sininya. Hanya kalau lengkung ini sebaiknya tetap difoto juga. Kenapa? Kalau foto kan kita bisa posisi berdiri. Jadi kalau miring kelihatan. Tapi kalau MRI itu tiduran, terlentang gitu, supine. Jadi kalau miring ya mungkin kelihatan tapi nggak terlalu bisa diukur derajatnya. Jadi kalau skoliosis saran itu juga difoto X-ray berdiri gitu. Kenapa? Karena itulah kita mengukur kurva saat berdiri. Dua-duanya sangat penting, saling mendukung. Oke? Nah, kita akan masuk ke postur. Di sini ya, yang saya mau sharingkan, coba dilihat ini, kita lihat dari samping. Oke. Lalu ini dari belakang. Susunannya kompleks kan? Ya. Di tulang belakang ini dia tersusun, kalau dilihat dari garis harusnya lurus dia. Tubuh kan dibagi antara kanan sama kiri, benar nggak? Lalu tubuh juga dibagi antara depan sama belakang, atas sama bawah, gitu. Di samping sini
Kalau yang lurus, ya di tengah nih garis gravitasinya bagus dia, karena tubuh juga mempunyai garis-garis simetris ini di sini, ya, garis-garis geometrik kita bilangnya. Jadi ada pundak, ada pinggang, ya enggak? Nah, kalau di samping sini yang disebut skoliosis itu bisa terlihat kan? Ada miringnya, ya. Nah, seringkali kita tuh berdirinya suka kaki satu dinaikin atau satu ibaratnya ditekuk. Nah, ini bisa loh membuat tulang belakang kita jadi miring. Kalau cuman 30 detik, nggak akan miring. Tapi kalau seharian kita dirinya begini, contoh yang punya toko mungkin enak aja gitu, nyender di satu sisi, itu kan, ngobrol sampai berjam-jam, lupa waktu, udah deh jadinya miring gitu. Jadi bisa juga tanpa sadari tubuh kita terbentuk karena kebiasaan kita. Nah, di sini pentingnya kita meriset tubuh, bagaimana sih tubuh yang simetris, bagaimana sih tubuh yang bagus untuk dinamakan tuh sama kanan dan kiri gitu. Oke. Iya. Kita akan masuk ke skoliosis. Sebelumnya saya lihat dulu deh chatnya. Oke. Yes, welcome from Perth. Ada yang join ya. Welcome Bu Enda. Hopefully this session berguna ya, dan juga my friend Janet. Okay. Maybe I talk in Indonesia, so Janet can understand a little bit. Oh, Sugiyarti Hong Kong. Wow. Oke, tapi orang Indonesia kan, jadi speaking in Indonesia aja ya. Boleh kan understand? Oke, good. Di sini kita lihat nih yang namanya skoliosis. Banyak sekali lately ini ya, kita tuh melihat anak muda yang aduh lengkungan tulangnya. Mengkhawatirkan. Saya sebagai orang tua, kalau saya lihat, saya pernah waktu saya traveling ke Perth, ngeliat anak-anak saya, one day saya lihat, kok kamu miring sih? Kenapa miring? Udah langsung kalap. Saya sebagai ibu pun kalap loh. Walaupun saya tahu gitu, how to fix it, tapi tetap, loh kok miring? Tadinya nggak miring gitu. Jadi kayak sudden attack gitu. Why? How? Gitu ya. Oke, then I need to calm myself. Oke, saya mulai calm. Saya tanya, kamu ngapain aja? What did you do? Gitu. Maybe game, maybe komputer, ya enggak? Maybe duduknya atau tempat tidurnya. Mungkin dia somehow karena si kecil itu lagi senang main volley. Mungkin waktu saat main volley kan pundaknya gini kan? Nah, mungkin juga dia ada sprain. Jadi oke, waktu itu saya cukup lama di Perth, and then kita fix nih tulang belakangnya, saya terapi dari ototnya. Saya juga waktu itu kebetulan bawa raindrop set, jadi saya raindropin ya anak-anak. They love it, they like it ya. Jadi tulang belakang ini banyak sekali cara terapinya. Nanti yang saya mau sharekan terutama yang simple yang bisa dilakukan di rumah, tapi kalau ragu-ragu tetap mesti konsultasi. Oke? Kenapa dibilang skoliosis? Karena ini ada sideways shift. Jadi tadi yang harusnya dia lurus nih, nah itu ada miringnya. Kelihatan kan gambarnya di sini nih? Tangannya. Oh, miring seperti ini. Otomatis, tadi kan kita udah lihat di awal. Ada internal organ di sini. Di atas ada apa? Ada paru-paru, bener nggak? Ada jantung, ya. Ini kalau lateral shift-nya di pundak. Berarti organ yang terkompromis itu si paru-paru dan jantung gitu. Tapi kalau yang si pinggang, lumbal, itu yang terkompromis adalah si usus kita, benar nggak? Terus ada ginjal, ya kanan kiri. Nah, seringkali skoliosis nggak cuma sampai stop di lumbal sini, dia juga bisa sampai yang bawah, yang dinamakan pelvis. Nah, pelvis itu kita bilangnya panggul itu penting banget. Kenapa? Karena organ-organ juga banyak di sini.
Oke, wanita, ya kan? Ada rahim di situ, ada ovarium di situ. Pria juga, ada prostat di situ. Benar nggak? Jadi panggul ini juga dia melindungi organ-organ yang di dalam. Oke? Jadi setiap adanya shift di tulang belakang, saya selalu lihatnya gini, it's not only posture, it's not only mechanical things, but juga mesti dilihat organnya apa yang di dalam sini. Jadi selalu yang saya tanyakan, oke, kalau di pundak gimana tidurnya, pegel atau enggak, ada asma atau tidak. Kalau di pinggang saya akan tanya, kencingnya gimana gitu ya. Karena ini mau nggak mau akan relate dengan organ kita, internal organ. Oke. Nah, masuk deh ke skoliosis. Yang tahu skoliosis yang harusnya lurus, ini jadi miring. Skoliosis macam-macam tipenya. Ada yang tipenya ini di punggung tadi, bentuknya C gini, bawahnya anteng-anteng aja. Lalu ada juga yang torakolumbal. Jadi C-nya itu rada manjang, jadi sampai ke arah torako dan lumbal. Tulang belakang memang punya nama. Namanya ini cukup unik sekali. Dia ada nomornya. Kecuali, nah ini penting, saya nanti kasih kuis, cari catat namanya. C1 itu namanya Atlas, C2 namanya Axis. Nanti yang bisa jawab bisa dapat door prize. Tapi nanti terakhir, yang stay sampai akhir, door prize-nya lumayan loh. Dapat complimentary terapi raindrop. Ya, oke. Nah, di sini garis tulang belakang kita, lihat lumbalnya. Oke, jadi lumbalnya ini yang bengkok. Tapi uniknya, coba dilihat. Pinggul yang namanya sakral, sakral ini di bawah ini yang bagian dari panggul, ini tilt. Ini istilah yang dipakai di chiropractic atau di apa skeleton ya, bahwa pinggul ini bisa tilt, bisa miring. Oke, lalu lihat yang di sini. Ini bisa double curve. Jadi penyebab skoliosis itu mesti dilihat. Apakah hanya di punggung? Apakah di pinggang? Apakah di bawah sini? Banyak kali foto tuh hanya stopnya di sini nih. Bentar. Saya turun dulu deh. Banyak kali tuh foto cuman stopnya di sini. That's it. Dia nggak sampai ke bawah, nggak sampai meliputi yang dinamakan panggulnya. Kalau begini, saya tetap sarankan foto dong yang dipanggul. Kenapa? Karena banyak penyebab skoliosis itu dari panggul. Oke, balik lagi ya ke atas ya. Jadi tipe-tipe skoliosis ini kita mesti kategorikan. Kenapa? Karena nanti tergantung manajemen plan-nya, diagnosanya. Kalau begini artinya apa? Kalau begini artinya apa? Mau tahu nggak tipsnya? Oke, gini. Kalau dari bengkoknya di sini aja nih, di punggung, tapi yang lainnya bagus, aman, tentram, berarti penyebabnya dari sini. Nah, kalau penyebabnya dari sini, kita terapinya lebih konsentrate di daerah punggung dan juga di rusuk. Dan kalau di sini pada wanita, dia kelihatan payudaranya beda kanan kiri. Ya, kalau pria mungkin nggak terlalu. Lalu kalau turun ke bawah sedikit, ini nggak cuma di daerah punggung ya, tapi pinggangnya, garis pinggangnya juga akan berubah. Nah, kalau di panggul sini, dia akan jadinya kakinya jadi beda panjangnya. Karena di sini tuh attachment ke kaki, ke paha, ke sendi kaki kita yang bawah. Contoh deh gini. Ini kan, bentar layarnya. Jadi di sini nih kecil ya layar saya. Di sini tuh ada kaki sini kan. Nah, disinilah, sinilah yang membuat si panjangnya jadi beda sebelah. Jadi untuk skoliosis penting sekali dilihat panjang kakinya sama atau tidak. Kalau panjang kakinya tidak sama, berarti kebanyakan penyebabnya itu dari panggul. Catat ya yang kinesio. Jadi ini catatan. Kalau skoliosis, pengukuran panjang kakinya beda, kemungkinan besar penyebabnya itu dari panggul. Kemungkinan besar. Jadi yang diterapi ya panggulnya. Karena ini adalah fondasinya. Oke.
Nah, lanjut. Well, bentar, mana gambarnya ya? Nggak kelihatan. Oh, ini sebenarnya. Di sini nih, ini kan gambarnya kecil-kecil ya, tapi terlihat kok. Ini kan lurus nih tulangnya. Lihat nggak di sini ada sedikit aja nih yang ada gambaran lingkarannya, ya. Nggak semuanya dikategorikan itu skoliosis. Kalau ada yang small curve, deviasi, di bawah 5 derajat, kita nggak bilang itu skoliosis kok. Kita bilangnya itu small curve atau deviasi. Variasi lah kita bilangnya. Karena bisa juga kan, karena mungkin posisi kita gitu ya, kayak sekarang nih saya berusaha membetulkan posisi tapi layarnya nggak lurus soalnya. Jadi kelihatan pundak saya kan yang sebelah lebih tinggi karena saya kasih angle ya. Oke. Nggak semua ada miring itu selalu dimasukkan kategorinya skoliosis. Jadi untuk parents jangan khawatir dulu. Toh skoliosis sekarang sudah banyak penanganannya. Kita akan pilihkan atau banyak optionnya untuk menangani skoliosis. Ya. Dan ini kalau skoliosisnya itu sendiri harus diukur kurvanya. Cara pengukuran tentunya dengan ada tekniknya yaitu Cobb angle. Cobb angle ini kita ukur dari paling miring yang atas, paling miring yang bawah, lalu diambil sudutnya. Nah, kalau di bawah 15 itu masih yang ringan. 15-30 itu menengah ya atau moderate. Kalau lebih dari 30 itu dinamakan parah atau severe. Coba guess, tebak. Kira-kira nih, ada nggak yang kurvanya sampai 70 derajat? Ini kan 30 kan paling besar kan? Kira-kira coba dicet ah. Coba lihat. Pernah nggak untuk tahu miring foto ronsen kan? Oke, nanti dijawab ya. Kira-kira mungkin nggak sih miringnya sampai 70 derajat? Coba deh dicet. 70 mungkin, iya. Sangat mungkin dan lumayan banyak. Yang di atas 30 mungkin. Oke, yang pernah ngelihat aduh, itu sampai kayak meliuk begitu loh tulang belakangnya ya. Belum pernah lihat? Nanti ya, coba saya sharekan nanti deh next time. Sampai about kayak ngelengkung begitu deh gitu. Iya. Jadi mungkin Kak, mungkin. Yes, nggak cuma mengerikan, tapi kondisinya itu benar-benar perlu penanganan. Jadi jangan sampai kalau kurvanya sudah terlanjur parah, baru bingung gitu. Nah, mulai deh dari sekarang, screening ya, cara screeningnya. Ini kita masuk, skoliosis screening. Boleh yang mau di screenshot atau nanti materinya bisa dibagikan, tapi yang mau screen gitu kan boleh kan, jadi bisa langsung praktek gitu ya di rumah, mendeteksi skoliosis. Jadi kalau udah ada yang nilainya rada miring atau nggak yakin, boleh di WhatsApp Clinic City Life, coba nanti difoto, dikasihkan, nanti kita ada tim untuk membantu menjawab ya. Jadi skoliosis screening, contoh di sini nggak harus dengan foto dulu seperti yang di kiri. Kita bisa dengan postur screening dulu. Ini kalau di Kinesio atau yang sedang belajar Kinesio online, ini kita perlu tahu namanya, usianya, tanggal lahir. Kenapa? Karena nanti disesuaikan dengan usia. Kalau usia 12 kita udah melihat kemiringannya besar, berarti kita harus waspada. Tapi kalau usia 40 kemiringannya, ya udah tidak akan berubah banyak gitu. Tapi kalau usianya masih belum mature tulang belakangnya, itu kita masih bisa rubah gitu. Walaupun mungkin tidak lurus ya, karena untuk membuat lurus itu tergantung banyak faktornya gitu. Dan tanggal juga perlu dicatat. Kenapa? Karena tanggal ini nanti kita bisa follow up. Dulu tuh tanggal berapa ya saya cek gitu. Nah, kita masuk deh ke postur cek. Jadi lihat tingginya bahu, checklist sama tinggi, tidak sama tinggi. Tinggi panggul, sama tinggi, tidak sama tinggi. Nah ini boleh tambahin satu lagi, tinggi telinga.
Namun telinga, ini yang kemarin juga pernah ada di kelas kinesio, tapi saya belum jawab, jadi saya jawab di sini. Hati-hati dengan telinga. Kenapa? Ada telinga yang lebih kecil sebelah. Jadi perhatikan juga gitu, seluruh telinga itu sama nggak kanan dan kiri. Kalau satu telinga lebih kecil, kita jangan terlalu berpatokan sama telinga, ya. Oke, anak saya yang kedua soalnya telinganya satu lebih kecil daripada sebelahnya. Jadi harus hati-hati dengan congenital anomali. Nah, ini tinggi daripada lutut itu juga perlu ya untuk dilihat. Oke, ini tulang belakangnya. Kalau dari belakang ini lurus tidak? Kelihatan nanti. Atau dari samping kelihatannya ada yang deviasi atau tidak gitu tulang belakangnya. Ini yang dinamakan postur check. Postur check untuk ngelakuin paling cuma butuh 1 menit, maksimum 1 menit. Nanti kalau udah terbiasa, iya kelihatan pundaknya lebih tinggi, kelihatan pinggulnya lebih tinggi. Tapi untuk melihat itu kan kita mesti memperhatikan, bener nggak? Nah, PR kinesio, kinesio lagi. Enggak, ini Zoom untuk umum. Tapi sekaligus gitu, sekalian. Atau yang lain juga boleh. Kalau kita lagi mungkin berjalan ya di belakang seseorang, kita mulai menganalisa itu pundaknya sama tinggi nggak sih? Mungkin kita lagi jalan pagi di depan kita, ya dalam jarak bisa pandang lah ya, nggak sampai yang kejauhan juga kita lihat pundaknya sama tinggi nggak. Nah, cara analisa kita seperti itu. Oh ya, pundaknya lebih tinggi. Oh, pinggulnya lebih tinggi. Nanti kita deketin. Bu, ada sakit pinggang ya? Ada sakit bahu ya? Gitu. Jadi, postur cek ini cukup menarik. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa aja. Simple sekali. Ya. Oke, dan yang kedua adalah pemeriksaan ROM atau range of motion. Yang utama cervical seperti gambar di sini, jadi nengok ke kanan, nengok ke kiri, lalu miring ke kanan, miring ke kiri, diperhatikan. Lalu pundak juga atau punggung ya. Jadi punggung kan bisa dengan duduk itu bungkuk ke belakang, lateral. Nah, ini tanda-tanda di sini. Ini fleksi namanya F. Ini ekstensi, extension itu yang ke belakang gitu ya. Lalu yang RR ini right rotation. Yang LR ini left rotation. Kalau LLF itu lateral left flexion. Jadi fleksi, lateral fleksi gitu ya, miring. Kalau yang right LF ini right lateral fleksi. Jadi miringnya ke kanan ya. Ini komponen yang dinamakan ROM atau rentang gerak di bahasa Indonesia kan. Ini penting di kita. Nah, ROM ini bisa jadi senam nih, Bapak Ibu. Oke. Memang sih ada kepengen buat video senam ROM. Jadi ROM ini bisa menjadi suatu senam yang bagus untuk sendi. Mulai dari leher, mulai dari punggung. Nah, bahu juga bisa sebenarnya. Bahu itu juga punya gerakan, ya. Ada fleksinya, ada ekstensinya, ada abduksi, aduksi, ada rotasi, ya. Jadi ini gerakan-gerakan ini sangat bagus kita lakukan setiap hari. Oke, ada fungsional tes untuk skoliosis, yaitu Adam test tadi yang membungkuk. Nanti saya jelaskan juga. Ada skoliometer dan juga ada Trendelenburg. Trendelenburg ini lebih untuk melihat pinggul. Apakah pinggulnya miring atau tidak. Oke. Nah, ini yang dinamakan Adam test. Jadi, minta anak kita atau keluarga kita membungkuk begitu, nanti kelihatan deh, ada hamnya nggak? Ada kita bilang tonjolannya nggak di sini? Kalau tonjolannya di sini ada, berarti dia kemungkinan besar ada skoliosis. Ini simple banget. Dan ini screening ini harusnya dilakukan sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Kebanyakan tuh yang kecolongannya ya, itu saat seseorang itu dari anak-anak ke remaja. Ya, saat syarat puberti itu sekitar 11, 12, itu kan tumbuhnya saking pesatnya ya. Dan mereka kan udah, kalau kita kan anak-anak seumur itu udah kita nggak mandiin, baju juga udah pakai sendiri, semua udah sendiri, ya nggak?
Jadi kita nggak aware gitu, dan mereka kan nggak bisa lihat tulang belakang, bener nggak? Jadi ini tugasnya kita nih sebagai orang tua, mungkin sebagai teman, kalau ada ngelihat, kok pundak kamu miring sih, sini sini saya periksa gitu. Coba kamu membungkuk, kamu ada HAM nggak? Ada Adam testnya, ada positif nggak? Gitu, keren kan ngomongnya? Adam test atau forward bend test juga ada. Namanya ada beberapa, nggak cuma disebutin si Adam. Yang nemu ini Bapak Adam nih. Oke, dan kalau mau lebih spesifik ada alat ngukurnya, dinamakan skoliometer. Nah, skoliometer ini Bapak Ibu bisa download atau istilahnya belilah, aplikasinya juga ada ya. Nah, itu ada tuh derajatnya berapa, kurvanya. Di sini juga bisa. Oke. Yes. Lalu ini ya, ini penting kalau mau yang screen di shoot boleh, tapi akan saya berikan juga. Nanti kalau yang mau minta slide-nya, bisa minta di WhatsApp Klinik City Life ya. Uneven ear tadi kan, nah, telinga. Cuman telinga mesti hati-hati kan. Kalau memangnya telinganya kecil sebelah, ya mesti dihati-hatikan. Belum tentu dia karena skoliosis, tapi mungkin karena telinganya. Lalu shoulder, nah seperti gambar ini terlihat sekali. Oke, di sini juga ya ada bend spine kita bilangnya. Lalu pinggul, nah pinggul rada susah kalau nggak pakai baju yang ketat atau kayak celana senam gitu, rada susah kan. Nah ini yang mesti dipegang, mesti dilihat gitu ya. Oke, perhatikan ini nih ada gambar dari kakek nenek, lalu ada anaknya, ada cucunya. Nggak semuanya mungkin keturunan, tapi mungkin dari beberapa ada juga yang dari genetik. Selalu saya ingatkan kalau kita dapatkan seseorang yang ada miring atau skoliosis atau shift atau posturnya ibaratnya tidak lurus ya, selalu saya ingatkan, coba deh periksa keluarga. Karena ada faktor yang dinamakan itu faktor genetik. Beda ya, kongenital dengan genetik beda, herediter juga beda. Jadi ada juga herediter ini yang memang menurun. Contoh, kalau tulangnya mungkin kekurangan satu, bisa loh, anaknya juga kurang satu. Oke, jadi perhatikan, kalau kita mungkin ngerasa, aduh kok saya miring ya, coba anak saya cek, atau coba lihat lagi. Tapi yang dinamakan keluhan variasi. Nggak semua skoliosis itu punya keluhan. Jangan nunggu ada keluhan baru diperiksa. Oke. Apakah harus dioperasi? Apakah tidak? Ataukah bisa di-manage secara komplement? Ya, complementary terapi itu banyak banget. Ya, jadi chiropractic sebenarnya salah satu yang disebutkan sebagai complementary terapi. Jadi melengkapin. Kita mungkin kalau di luar bisa dibilang sebagai primary care, ya. Cuman tergantung karena kan istilah itu hanyalah istilah gitu ya. Dan di sini kenapa sih ada yang harus dioperasi? Karena tentunya sudah derajatnya mengganggu yang tadi organ-organ tadi. Tidak hanya secara kosmetik tulang belakang itu miring gitu. Jadi sudah ada mengganggu dan harus dioperasi. Yang saya sarankan untuk surgery, perhatikan apakah ini apa ya kita bilang tuh ada yang nggak semuanya itu harus diluruskan. Pernah ada satu case di my clinic, seorang anak muda, dia itu sukanya hip hop dance gitu. Dia punya double curve, torakal sama lumbal. Jadi waktu itu saya sharingkan case-nya. Seingat saya dia akhirnya ke Jerman, ya ini sebelum pandemi, long time ago. Dia ke Jerman, tapi nggak dilurusin semuanya. Kenapa? Karena dia sukanya hip hop. Nah, kalau pinggulnya dilurusin, dia nggak bisa hip hopnya gitu. Kenapa? Kalau dipakein pen, dia kan udah nggak bergerak gitu. Ya, jadi untuk operasi pun harus diperhatikan untuk long term-nya. Oke, kalau yang non operatively banyak banget. Nanti kita bahas ya. Oke, sebelum masuk saya lihat dulu deh chatnya. Apakah mohon share materi? Oke, nanti dicatat atau ini kan di chat.
coba nanti yang mau materi, cari nomornya City Life. Mungkin Fitriana bisa ketik WhatsApp klinik City Life. Jadi yang mau langsung aja saya minta materi ya. Nanti kan tercatat tuh nomornya ya. Oke. Saya coba lihat dulu ke atas ya. Nah, saya waktu melahirkan anak kedua, ini nggak apa-apa ya saya bacakan, tulang panggulku tidak kembali ke semula, sehingga saya tidak dapat menggerakkan kaki seperti lumpuh cukup lama. Saya dapat berjalan jika saya diikat cukup keras, tapi sangat sakit juga jika terlalu keras ikatannya. Maka kaki akan bengkak. Dan dokter bilang tidak ada obatnya. Saya sungguh stres. Apakah terjadi karena apakah mungkin itu terjadi akibat kurang baiknya tulang punggung? Oke, untuk yang bertanya, Ibu Maria, ini memang a bit tricky setelah melahirkan. Kenapa? Ini penting juga nih untuk ibu-ibu atau calon ibu, karena tulang belakang panggul terutama setelah melahirkan, dia butuh back to the shape itu kira-kira 1 tahun loh. Jadi 3 bulan pertama minimal itu harus ada yang menahan. Ingat ya, ini saya sudah ingatkan banyak orang, jangan khawatir dengan korset. Korset itu macam-macam sekarang, nggak harus yang sakit kok. Ada yang nyaman. Dan korset itu bukan yang keras nahan. Jadi kenapa setelah melahirkan itu harus dibantu? Karena ini nih di sini ligamennya banyak banget dan pinggul kita melebar gitu. Contohnya deh, nggak usah melahirkan. Ini para wanita yang sedang menstruation, coba pakai jeans yang paling ketat. Nggak masuk, saya bilang. Kenapa? Karena pinggulnya lagi terbuka, ligamennya lagi terbuka. Nah, itu perlu sekali yang dinamakan shrink lagi. Nah, seringkali cedera terjadi saat pinggul kita tidak dijaga. Jadi kalau di sini tidak kembali ke semula, yes, itu butuh dinamakan postnatal care. Jadi setelah melahirkan sebenarnya perlu dirawat itu tulang belakang, ya. Kalau ini di Jakarta boleh deh datang, nanti saya periksa. Oke. Semoga dapat nanti ya raindrop terapi atau consultation free nanti. Oke, Ibu Maria. Boleh deh Ibu Maria kalau di Jakarta saya kasih komplimen untuk ini ya konsultasi ya. Nanti coba chat Fitriana tolong dicatat Ibu Maria Christine. Kalau di Jakarta boleh. Saya kasih komplimen supaya saya periksa apakah kita bisa bantu atau tidak ya. Untuk tahu miring yang mana foto ronsen kah? Yes. Cuman tadi postur cek juga penting. Foto ronsen itu lebih ke confirmation dan melihat mengukur kurvanya. Lalu dari segi praktisi sangat penting nih, apalagi chiropractor ya kan. Chiropractor kan terkenalnya krek sana krek sini ya. Hati-hati ya, krek sana krek sini, nggak selalu yang bunyi krek itu yang bagus. Kadang koreksi pun nggak perlu namanya krek gitu ya, nggak perlu namanya bunyi. Karena dari foto ronsen kita akan bisa lihat tuh koreksinya mau ke arah mana. Yang kinesio, tunggu level ketiga akan dapat pelajaran X-ray. Oke, lanjut dulu. Itu sudah tadi yang Ibu Maria. Seberapa jauh resiko skoliosis pada penyepeda? Oke, sepeda ini ada beberapa macam sepeda. Sepeda statis, otomatis kayaknya less risk, resikonya kecil. Sepeda mountain bike, itu kan beda tuh, ya enggak? Tergantung sepeda. Saya dengar ada yang bersepeda sampai 2 jam. Ya lumayan, bener nggak? Oke, tapi nggak hanya sepeda. Coba lihat, motor kita tuh motor bebek itu kan, itu katanya berat sebelah ya. Jadi kita tuh menyimbangin keseimbangan juga kan pada pengendara motor juga tuh harus hati-hati. Malah lebih berbahaya motor daripada sepeda. Sepeda tetap bergerak gitu. Jadi yang pengendara motor harus tulang belakangnya diperiksa ya. Coba deh, saya sering ngeliat tuh di jalan gitu ya, orang naik motor gitu kok miring sih badannya. Nah, jadi penyepeda bagaimana mengurangi resiko? Gini, paling gampang sebenarnya. Sepeda kan yang lebih banyak bergerak, lutut,
ya nggak, kaki, ya, tulang belakangnya otomatis nggak bergerak. Benar? Kalau bergerak bukan sepeda dong. Selalu imbangi dengan yang namanya swimming, karena swimming itu kanan dan kiri, atau dengan yoga, atau dengan stretching, supaya dua-duanya kanan dan kiri lebih balance. Terjawab ya Pak Sigit ya. Jadi seberapa jauh resiko skoliosis? Ada resikonya. Setiap orang punya resiko skoliosis. Bagaimana mengurangi resiko? Dengan menambahkan selain bersepeda, yaitu dengan olahraga yang lain, exercise yang lain. Ya. Oke. Iya, sama-sama. Saya Kristi dari Jogja. Oke, anak umur 10 tahun. Skoliosis yang pinggang kelengkungannya sekitar 42. Nah, ini 42 kan besar tuh tadi severe ya. Gini, 10 tahun tuh masih dalam pertumbuhan tuh. Perempuan atau laki-laki juga beda. Jadi nanti Bu Kristi kalau memang sudah ada foto ronsen, boleh fotokan fotonya ke WhatsApp, nanti saya coba bantu lihat. Kalau belum foto, saya akan bikinkan surat foto ronsen supaya difoto. Penting banget. Dari 42 ini bisa terus bertambah nih, karena umurnya masih 10 tahun. Kalau wanita lebih-lebih, 10 tahun mungkin lagi mulai-mulainya nanti mau mens pertama, bisa lebih cepat ini. Ya, jadi jangan didiamkan ya Bu Kristi, kontak kita. Di Jogja juga ada Yakum, ada Panti Kinesio di Yakum. Coba kontak-kontak kita di sana untuk ininya cari coba PRY Yakum, kontak ya. Di sini mungkin ada Ibu Sur, nanti bisa kontak ke Bu Suryati. Oke. Wah, Ibu Maria Christine cepet nih. Nomor HP saya dicatat ya Fitri ya nomornya. Oke. Selamat malam dokter. Bagaimana peran brace pada pasien skoliosis? Kemudian, bagaimana bila treatment brace kurang berhasil atau tidak mengurangi degree pada kurvanya? Padahal untuk padding pressure brace-nya sudah tepat. Sedangkan ini research sign-nya masih grade 2. Masih banyak chance-nya ini, ya. Banyak hal. Bisa jadi karena mungkin nggak cuman cukup dengan brace. Perlu sekali namanya latihan ini. Ya Bu Novena, mungkin latihannya mungkin ditambah exercise-nya, terus mungkin udah pakai disiplin brace, tapi brace alone is not enough. Harus bisa juga dengan suplemen. Oh ya, ada yang info katanya suara saya putus-putus. Saya coba bicaranya perlahan sambil nunggu jaringan membaik. Ya, oke. Sebentar, saya mundur dikit biar. Nah, terlalu dekat nanti leher saya krenek lagi. Oke. Jadi untuk Ibu Novena, tolong diperhatikan aja. Kalau mungkin masih kurang di exercise-nya, coba ditambah exercise-nya. Oke? Suaranya pecah, kurang jelas. Oke. Ya, saya perbaiki. Mungkin juga jaringan. Bertahan dulu Pak Edi, karena kalau keluar nanti susah masuk. Budi dari Bali mau tanya, panjang tiap-tiap tulang belakang, apakah kadang tidak sama? Nah, ini dia. Kalau yang bisa ngelihat, atau saya coba stop dulu share-nya ya. Jadi, pintar. Oke, gini. Kita lihat video ini. Nah, ini tulang belakang. Ini dilihat dari depan. Ini dari samping, seperti ini. Oke. Ini dari belakang, seperti ini. Ya. Dan kalau dari samping, lebih gampang melihatnya. Bentar ya jari saya. Ups. Sini. Ini, tingginya ini, seringkali beda antara kanan sama kiri. Bentar deh, sini deh. Dari depan. Tinggi ini, dia tuh tulang belakang tumbuhnya itu ke atas sama ke bawah. Bisa tulang belakang itu nggak sama kanan sama kirinya. Itu yang dinamakan dari sononya atau bawaan kongenital. Atau bisa juga karena cedera, ya nggak? Cedera mungkin kebentur, dan cukup berat. Waktu itu mungkin, dan saat pertumbuhan,
Jadi tulang belakang jadi miring. Itu bisa sekali. Jadi tinggi tulang belakang ini kita hanya bisa ngelihat dari mana? Dari foto ronsen. Tangan nggak bisa lihat. Jadi dari foto ronsen. Ini. Oke? Yap, kita masukkan lagi share screen. Semoga terjawab nih. Oke. Coba pertanyaan lagi. Derajat kemiringan tulang anak 29 derajat, usia 22 tahun. Tampilan fisik lebih kelihatan di daerah pinggul. Terlihat sepertinya kakinya panjang pendek. Apakah yang treatment apa yang diperlukan? Apakah masih memungkinkan membaik? Olahraga yang baik, yang tidak baik. Oke, wah ini pertanyaannya beberapa nih. Saya coba jawab ya. Apakah masih memungkinkan membaik? Yes. Pernah malah beberapa teman sharing, seorang ibu terbantu sekali dengan skoliosis, ibu-ibu loh. Jadi tulang belakangnya kan udah mature ya. Kenapa? Karena mungkin disiplin dirinya, exercise, lalu posturnya dijaga. Jadi apakah akan membaik? Yes. Tapi untuk 29 derajat mungkin untuk melurus tidak, ya enggak? And then olahraga apa yang tidak baik untuk orang yang ada skoliosis? Tentunya olahraga yang satu sisi. Contohnya olahraga yang satu sisi apa? Badminton. Apalagi selain itu? Mungkin basket, kanan kiri ya. Jadi olahraga satu sisi dihindarin, seperti bowling gitu ya. Namun bukan berarti tidak boleh. Kalau orang tersebut komit, oke, saya mau badminton, tapi saya juga mau berenang. Nah, itu kan bisa jadi balance kan? Yang tidak baik tentunya yang olahraganya satu sisi. Ya, jadi terjawab ya. Dan ya kemungkinan ini sih kakinya panjang sebelah nih. Berapa persen penderita skoliosis dapat dinormalkan kembali? Pak Andi kan ini praktisi kan. Sebenarnya gini, kata normal itu sedikit mesti dicerna lebih lanjut. Diluruskan atau dinormalkan. Kalau keluhan akan terbantu dengan terapi atau dengan exercise. Tapi untuk dinormalkan, tadi lagi kan balik lagi, mungkin juga dari sononya gitu. Gimana dinormalkannya, ya enggak? Jadi sekali lagi, terutama sebagai praktisi, harus tahu penyebab skoliosisnya apa. Apakah dari trauma? Dan tubuh, kalau kita ada trauma, dia nggak bisa sembuh 100% ya. Bisanya 99,9%. Jadi masih ada 1%, 0,1% yang dia mungkin tidak bisa balik. Namanya sudah cedera. Oke? Sudah terjawab semua. Yes, kita lanjut dengan topik berikutnya. Nah, ini lebih ke posture awareness. Wah, tambah satu coba. Masih. Oke, nanti saya jawab lagi, Pak Andi. Di sini, saya masuk dulu ke tulang belakang. Ini Bapak Hippocrates adalah Bapak kedokteran atau Bapak kesehatan. Dan beliau menuliskan gini, look well to the spine for the cause of the disease. Kenapa? Kenapa sampai begitu? Kalau kita melihat tulang belakang kayak gini doang, ya kan? Aduh, kayak keras-keras gitu kan. Apa sih? Ini tulang belakang doang, tulang aja gitu kan. Tapi coba dilihat di tulang ini dia punya nama. Coba dilihat di dalam tulang belakang ini gambarannya kayak gini ya. Ini yang si lancip di atas itu. Nah, yang di bawah ini yang dinamakan bantalan tulang belakang. Di dalam lubang sini itu ada pembuluh darah, ada si arteri sama vena. Di dalam sini nih ada si syaraf tulang belakang. Lalu syaraf tulang belakang juga dia ada syaraf tepik. Lalu dilihat lagi di sini. Ini ada juga yang dinamakan plexus-plexusnya, internal vertebra venus plexus, banyak sekali. Apa? Delicate-nya. Delicate itu yang kecil-kecilnya di dalam tulang belakang. Lalu ada juga bagian tulangnya sendiri. Bahkan kadang tulang belakang ini juga bisa dia nggak nyambung sempurna. Tulang belakang terbentuknya tuh dari sini, ini kanan, kiri, dia nyambung. Jadi
Ini ingat kalau menjelaskan tulang belakang adalah dari gini. Dia bikinnya nyambung begitu. Jadi kalau nyambungnya bagus, dia ngeleketnya gini. Tapi kalau nyambungnya nggak bagus, dia bentuknya kebuka lagi. Seperti itu. Ya, inilah progres atau proses pembentukan tulang belakang. Bantalan juga dia nggak cuma bantalan satu aja, dia ada nukleusnya di bawahnya sini nih ada nukleus, ini kepotong. Lalu ada ligamen, anterior longitudinal ligamen, ada posterior longitudinal ligamen. Si ligamen itu strukturnya keras. Untuk praktisi perhatikan kalau seseorang yang dikoreksi tidak mau, jangan dipaksa ya, please. Ini sudah banyak yang cedera karena dipaksa untuk dikoreksi. Belum tentu dari sendinya, bisa juga ligamennya yang mengeras. Kalau ligamen mengeras, itu jangan dikoreksinya, jangan dipaksa. Akan sakit, akan ada robekan di ligamen. Ya, ligamen itu dia menjagai tulang satu dengan tulang bawah dengan atasnya. Nah, cara melenturkan ligamen banyak cara. Oke, bisa mungkin dengan exercise, dengan suplemen, lalu dengan terapi gitu ya. Jadi saya ingatkan jangan memaksa waktu melakukan adjustment atau koreksi. Kita juga kalau kita sendiri juga begini misalkan yang ada kan yang suka kan self adjustment. Ke sini maunya kretek sendiri, ke sini mau kretek sendiri. Mungkin suatu ketika kok nggak bisa-bisa sih? Jangan paksa ya. Kenapa? Kadang karena ada pemaksaan, itu ada struktur yang teregang melebihi rentangannya. Dan itu bisa membuat namanya cedera baru. Oke? Oke. Bentar, di-mute dulu dong. Jadi tulang belakang itu bagi saya itu something yang special karena dari tulang belakang ini kita bisa melihat banyak hal dan dengan teknologi MRI kita bisa melihat dia punya bantalan, dia punya syaraf, ya bahkan di tulang belakang ini kita yang namanya kondisi itu bermacam-macam, beragam-ragam. Oke. Ini sharing mengenai chiropractic itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang filosofi dari chiropractic sendiri? Banyak orang menyalahartikan, salah arti lah. Dipikir chiropractic itu yang cuman krek sana krek sini. Itu dia namanya tuh si Didi Palmer kasih nama rada salah sih. Karena kairos sendiri artinya tangan, kairos dari bahasa Yunani itu artinya tangan. Jadi sebenarnya tukang pijat juga bisa dibilang namanya chiropractic sebenarnya. Kenapa? Karena kan prakteknya pakai tangan, benar nggak? Ya, jadi itu penamaan yang kurang tepat tangan itu. Tapi filosofinya dari mana? Yaitu karena di sini ketika seorang bayi dilahirkan itu automatically tubuh tuh sebenarnya tahu bagaimana dan jantungnya berdetak, benar nggak? Paru-parunya bernafas, ya kan lambung mencerna. Ini yang dinamakan innate intelligence. Jadi seorang praktisi kita tuh intinya melihat potensi dari klien atau dari kita sendiri lah. Kita sebagai personal kita juga mesti menghargai tubuh kita sendiri. Bahwa tubuh kita sendiri itu punya innate intelligence. Nah, I like it. New slogannya Yusana, bukan saya promosi bukan ya. Sekali lagi bukan. Saya ini endorse many product. So if someone come to my clinic, tahu saya endorse many product. As long itu berguna untuk my clients, ya, saya akan endorse dan juga terutama untuk saya. Karena Yusana itu juga mengenali namanya innate intelligence, gitu. Jadi innate intelligence ini dikirimkan untuk setiap sel di dalam tubuh. Nah, bila instruksinya benar, tubuh dalam kondisi optimal. Kalau ada gangguan pada perintah tersebut, ini yang menyebabkan tubuh berfungsinya tidak maksimal, tidak optimal. Jadi dari diseasy itu menjadi disease. Oke? Jadi diseasy itu nggak enak aja. Aduh, pundak saya kok satu hari digerakin nggak enak misalkan. Contoh deh saya nih, kapan hari itu saya bersepedahan ria, karena di rumah itu banyak speed hump. Jadi kalau naik sepeda jeglek gitu. Nggak lama lagi jeglek karena ada speed hump-nya, ada polisi tidurnya.
kena lah nih bahu. Saya terapi gitu ya. Aduh nggak enak, this easy. Tapi bukan penyakit, bukannya frozen shoulder, tapi nggak enak aja gitu. Ada yang saat yang ditekan tuh, aduh nggak enak gitu, this easy. Nah, tugas kita lah yang membantu this easy ini tidak menjadi disease. Oke, kalau dokter adalah yang disease-nya yang dibetulin dengan obat, dengan operasi. Jadi perbedaan antara complementary health practitioner dengan medis ya, itu karena kita mencegah supaya dari disease tidak menjadi disease. Gitu. Kalau dokter yang udah sakit hepatitis atau udah patah tulang, ya itu tuh bagiannya dokter deh, gitu kan? Karena kan memang itu sudah ada disease-nya, ada penyakitnya gitu. Tapi kalau kita ngelihat skoliosis, kita mau nih skoliosis itu jangan jadi sakit pinggang, skoliosis itu jangan jadi pengapuran. Nah, itu kita masih di dalam mencegah, dinamakan suatu kondisi disease menjadi disease gitu. Dari sini terlihat nih tulang belakang kita, dia tersusun dari atas, servikal, torakal, dan lumbal sakral, dan juga koksik, mesti dihitung si koksik, itu juga meregulate kita punya organ. Di samping kanan kan, terlihat ya organnya. Jadi yang bagian leher dia ke arah-arah sini, punggung dia ke daerah paru-paru, ya, jantung, dan juga yang pinggang dia ke arah bawah. Nah, di sini fungsi tubuh kita nggak semuanya bisa kita kontrol. Kalau motorik kita bisa kontrol. Kita mau gerakin ke atas, gitu kan? Tapi yang namanya otonomik itu kita nggak bisa kontrol. Jadi pastikan tulang belakang kita itu dalam kondisi yang sehat. Kenapa? Agar fungsi organ kita itu jauh lebih optimal. Oke? Lanjut ya. Still oke kan? Kita udah berapa? Wah, udah 1 jam. Oke, dikit lagi. Ya, nanti baru tanya jawab lagi. Ini nih, yang kerja di rumah, pay attention, alert, ya. Karena banyak kan nunduk, ngelihat HP, ngelihat komputer, gini nih. Jadi udah capek lehernya, pakai deh tangan begini. Sayangin leher kita. Leher kita itu paling penting. Kenapa? Karena syaraf di leher itu paling tebal. Dan juga di leher nggak cuma ada syaraf, ada juga pembuluh darah. Dan pembuluh darahnya unik di leher. Kenapa? Karena pembuluh darahnya dia lewat di dalam tulang belakang. Kalau saya mengkoreksi leher, selalu saya tanyakan, pasien, klien, saya tanya, Bu, saya miringin ke kanan, ada pusing tidak? Bu, saya miringin ke kiri, ada pusing tidak? Kalau ada pusing, berarti no, no, no untuk adjustment. Apalagi kalau belum ada foto ronsen, jangan dikoreksi, jangan di-adjust. Kita tuh udah ada alat yang paling nyaman buat klien. Ya, karena si tulang belakang leher itu lewat yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darahnya betot apa? Ya cedera. Ya enggak? Jadi enggak cuma syaraf yang penting di bagian leher. Oke? Dan di sini kepala kita kalau kita sehari-hari pakainya nunduk, jadinya apa? Ketarik, benar nggak? Ketarik, ya. Kalau ketarik artinya apa? Ya tegang nanti. Ini posture awareness, kita nggak tahu sampai kapan WFH, sampai kapan belajar di rumah online. Ada yang nyaman, tapi ada juga yang sudah mungkin ada keluhan. Kalau yang sudah ada keluhan, coba lihat workplace-nya, apakah sudah benar atau tidak, apakah sudah ergonomis atau tidak, apakah penerangannya bagus tidak. Jadi kita lebih aware dengan apa sih yang tubuh kita butuhkan, ya. Oke, lanjut lagi. Ini gambar ini saya pernah presentasikan waktu itu kita ada Zoom dengan salah satu insurance company, ya. Dan di sini kelihatannya wah tulisannya kecil-kecil ya. Susah ngelihatnya, cuman cukup lumayan nih. Dari otak, dari tulang belakangnya miring, bungkuk banget, bener nggak? Dari lututnya. What we see? Banyak banget. Nah ini salah satunya. Saya highlight aja yang cukup besar. Duduk terlalu lama, posisi nggak benar, itu bisa ada organ damage. Organnya apa aja yang kena? Bisa jantung loh, bisa over
produktif pankreasnya itu di dalam perut tuh ada pankreas. Kolonnya bisa ketekan juga, bener nggak? Lalu trouble to the top, foggy brain, jadi aduh nggak clear, nggak fokus, bisa juga karena kebanyakan duduk kan ketekan gitu ya. Bisa juga terjadi yang namanya pegal-pegal di leher, strain neck gitu. Nah di sini penting sekali. Kenapa? Karena setiap kita duduk selalu jangan lebih deh 1 jam. I know sometimes kita nggak bisa bangun. Nggak usah bangun, gini, duduk tegak, miring ke kanan, nih ke kiri dulu, miring ke kiri, tahan ngitung 10 hitungan, lalu miring ke sini. Ini kan juga udah bergerak, udah reset position. Ya kalau mungkin takut diliatin supervisornya, manajernya, ini aja, miring ke kanan ke kiri, 10 hitungan, miring lagi. Itu sudah bergerak nih Bapak Ibu. Ya, kita butuh yang namanya reset position setiap 1 jam. 1 jam ya. 1 jam itu berdiri atau bergerak. Nah, di sini bisa terjadi duduk, walaupun kita pikirkan duduk, kaki nggak ngapa-ngapain. Benar nggak? Jangan sepelekan, kaki juga nggak enak ini. Terjadi yang dinamakan leg disorder, poor circulation. Kenapa poor circulation? Karena yang tadi tuh yang namanya pembuluh darah vena, pembuluh darah balik, dia itu butuh kontraksi otot untuk pembuluh darahnya naik. Jadi yang suka bengkak-bengkak di kaki berarti ototnya kurang mompa tuh, sehingga cairannya nggak naik ke atas pompanya ya. Jadi duduk kelamaan juga nggak bagus buat kaki, poor circulation venanya karena nggak ada kontraksi dari otot. Oke. Jadi pertama ya, aware about posture. Jadi cara kita lihat bagaimana sih tubuh kita, apakah tubuh kita butuh exercise, apakah tubuh kita butuh terapi, atau tubuh kita butuh yang namanya support. Contoh, ada yang butuh back support. Kenapa? Aduh, banyak nih yang ngeluh. Saya dok, kalau di kantor tuh kursinya nggak enak banget. Ya udah Pak, ganti kursi. Nggak bisa dok. Kalau nggak bisa ganti kursi, Bapak pakai korset penopang untuk pinggang. Benar nggak? Kalau korset kan bisa buka tutup, ya. Kalau bawa kursi kan aneh juga mungkin. Pakailah korset penopang. Kalau misalkan membungkuk, misalkan begini, pakailah support. Benar nggak? Nanti lama-lama juga harus dilatih, nggak cuma berdasarkan support aja. Lalu good ergonomic, jadi untuk duduk perhatikan gitu ya posisinya. Oke, ini tema City Life di tahun ini yaitu healthy spine. Karena di dalam perjalanan kita nih 20 tahun City Life ya, kita bisa lihat deh tulang belakang itu perlu sekali yang dinamakan perawatan maintenance. Maintenance actually nggak cuma untuk tulang belakang, tapi karena klinik kita di tulang belakang, pokoknya menunya tulang belakang atas, bawah, tengah gitu. Jadi ya, well, ini perlu dipertahankan nih. Tulang belakang ini perlu dijaga kesehatannya. Dan kita welcome to one new treatment di City Life, bahwa kita mempunyai terapi oil, yaitu kita mempunyai raindrop treatment. Nah, raindrop treatment itu nanti yang beruntung di belakang. Satu lagi, tadi kan new consultation sudah ya, untuk Ibu siapa? Maria Christine ya. Nanti satu lagi nih, door price-nya. Lucky price untuk terapi raindrop. Terapi raindrop itu untuk tulang belakang, kita menggunakan set oil. Nah, set oil itu bagus sekali untuk tulang belakang. I'm happy to welcome raindrop di City Life. Kenapa? Karena sudah banyak yang menikmati manfaatnya. Saya selalu senang kalau tanya tuh, yang sudah direndop, saya tanya, gimana rasanya? Nyaman nggak? Enak nggak? Gitu. Kalau saya selalu, waduh dok, enak banget. Oke, berarti I'm satisfied. Gitu. Saya bisa sharing satu terapi yang yang membantu orang lain. Posture check, ini tadi ya sudah kita jelaskan kan, posture check, ROM. Kalau saya gambarkan, ini gambar si kecil, lucu banget. Kalau saya lihat, aduh so cute. Si baby with the teddy bear. But what I see is
lehernya, lengkungan lehernya ada lipetan nggak sama. Ini mungkin sedikit blurry, tapi punggung kirinya si baby ini beda dengan punggung kanannya. And then it's time to check. Jadi baby pun harus diperiksa. Oke, dari baby pun harus diperiksa, ya. Dan dari baby kalau diperiksa dan kita tahu how to fix it is like a miracle for the spine. Oke. Lanjut, good posture. Saya rasa ini sih banyak lah di Google. Kita ketik aja good posture, keluar deh. Cuman bagaimana menerapkannya, bener nggak? Gini, gampang. Kita lihat, kalau kita bisa duduk 1 jam tanpa pegel, sebenarnya kita udah punya good posture tuh. Itu intinya. Kalau kita bisa duduk 1 jam nyantai, itu kita bilang udah cukup ergonomis lah. Tapi kalau 1 jam aja kita udah nggak enak, berarti apakah kita butuh footrest? Apakah kita butuh penerangan yang cukup sehingga kita nggak makin mendeketin screen atau mendeketin tempat kita works kita, atau mungkin angle keyboard kita kalau kita pegelnya di tangan, mungkin juga angle keyboard, monitor, ya. Jadi kita coba lihat apa yang dibutuhkan dan kebutuhan tiap orang itu akan beda. Benar nggak? Kursinya beda, tinggi badan orang beda, benar nggak? Berat badannya juga beda, kerjaan yang dilakukan juga beda. Jadi coba perhatikan, kalau yang masih ragu-ragu, welcome untuk consultation, karena pandemi seperti ini kan mungkin nggak semuanya bisa leluasa pergi ke klinik. Consultation online masih ada sebenarnya di City Life, tapi karena klinik memang lagi padat, nanti coba dijadwalkan, kontak ini kita ya, WA kita atau Instagram juga available. Saat mengemudi, ini kan banyak yang mau pada traveling nih, siap-siap waktu traveling, good posture. Jadi setirnya, posisinya, ya enggak, easy to reach, jadi jangan karena mau ngambil sesuatu, miring, ketarik deh, gitu. Benar nggak? Dan good posture ini, karena untuk long drive, itu kan butuh banget, ya. Saya waktu traveling last week ke Jogja, road trip, 10 jam, 10 hours. Saya tanya supir saya, pegel nggak? Pegel nggak? Oke nggak? Double check, double check. Saya udah kasih jala-jala di pinggangnya, kasih diffuser, pokoknya udah perlengkapan supaya nyaman gitu nyetirnya. Kita ada break gitu ya. Jadi persiapkanlah waktu traveling, karena kan kalau traveling setengah jam sih nggak terasa, tapi kalau udah 2 jam itu udah mulai kan pegel-pegel di pinggang, di tangan, di leher. Jadi intinya juga penting saat traveling, mungkin bawa kayak cushion kecil. Kalau kursinya memang udah nggak bisa di-adjust, kasihlah kayak lumbar roll di sini. Lumbar roll ini akan membantu nih untuk tulang belakang kita. Atau neck, sini juga banyak kok neck. Saya dapat tuh kemarin waktu ke Jogja, saya udah siapin neck rest. Aduh enak banget. Kayak di pesawat gitu. Boleh, boleh. Nanti dicari di toko online banyak tuh. Nah, ini sih zaman dulu nih ya. Leher yang megangin telepon. Sekarang udah nggak begini kan. Sekarang kan udah pakai headset. Ya kan, pakai headset gini. Ya, modern way. Jadi udah nggak miring begini. Tapi yang sering terjadi begini apa? Tidur juga kadang mungkin masih miring. Jadi mind your posture. Posture ini penting dijaga. Nah, lihat pinggul ya, tulang belakang itu ada syaraf-syarafnya nih yang keluar. Ya, posture for good. Nah, ini juga nih handphone. Perhatikan handphone itu banyak macam-macam. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang kecil. Semakin leher kita menunduk, semakin berat loh sebenarnya kerja di cervical, di tulang leher. Jadi ada reset position. Ya, every hour jadikan satu habit namanya reset position. Prolong sitting, ini nggak cuman nyebabin sakit pinggang. Nah, itu juga bisa timbul yang namanya mungkin kesemutan baal. Kesemutan baal juga bisa terjadi saat duduk kelamaan. Ya enggak? Jadi perhatikan. Saya akan pakai untuk menjelaskan posisi tidur, karena tidur ini kan yang bagus harus tersupport. Tidur apa sih? Kan untuk beristirahat, benar nggak? Kalau tubuh saat tidur dia tidak tersupport dengan baik, berarti saat tubuh regenerasi, saat tubuh istirahat itu
tidak mencapai maksimum gitu. Kalau tidak mencapai maksimum, tubuh kita yang namanya pemakaian akan membuat ada yang dinamakan kerusakan. Jadi pastikan tubuh tidur dengan nyaman. Yang sudah punya bantal begini, perhatikan. Kenapa? Seringkali nggak tahu kenapa yang satu lebih tinggi, kenapa yang satu lebih rendah. Yang tinggi itu untuk posisi tidur miring ya. Yang lebih rendah itu untuk posisi tidur terlentang atau mengendadah ke atas. Yang tidak boleh saat adalah posisi tidur tengkurap. Oke. Basic stretching, kalau yang mau basic stretching bisa diminta dari WhatsApp City Life, kita ada kok berupa PDF atau JPEG, atau yang di klinik biasanya kita kasihkan print out-nya, taruh deh di ruang makan, taruh di mana. Jadi kelihatan gitu how to stretch every day, daily basic ya. Ini postur itu related dengan spine. Kenapa? Karena spine itu adalah human frame tubuh kita. Oke. Rule of good posture. Ini sih banyak di Google, bisa dilihat. Intinya adalah tidak cuma dengan ergonomik, tapi juga exercise. Exercise penting. Sleep juga, ya. Oke, a path to better life. Nah, seringkali saya menjelaskan gini, kenapa sih butuh maintenance? Karena kondisi tubuh kita mungkin kayak seperti ini nih, ada kemajuan. Tapi ada satu saat kita memutuskan apa? Ntar aja kalau lagi sakit lagi aja baru ketemu dokter Tina. Ya kan? Ada yang gitu banyak. Tapi ada juga loh, ada klien saya yang sampai puluhan tahun, ada yang lebih dari 10 tahun, rajin, setiap bulan datang. Ya miss 2 bulan sekali lah. Ada. Jadi ini yang untuk mendapatkan optimal. Dan optimal seseorang beda-beda ya. Bukan optimal setiap orang itu sama. Optimal tiap orang beda-beda tergantung usia, tergantung pekerjaan, tergantung kondisi. Nah, kita bisa mengalami yang namanya sakit lagi, sangat bisa. Tubuh kita pakai, otomatis ada wear and tear, terpakai. Tapi jangan khawatir, tubuh kita punya daya regenerasi. Nah, daya regenerasi itu yang harus kita tahu caranya. Apakah regenerasi itu kita butuh tidur yang bagus? Apakah kita butuh suplemen? Ataukah kita butuh terapi? Atau simple, kita butuh traveling misalkan. Nah, itu regenerasi itu membuat tubuh kita up lagi. Nah, ini ada down lagi, ada gitu. Ini namanya juga cycle, benar ya? Oke, penghujung sebelum saya jawab dan dapatkan lucky prize, door prize. Ini quote yang saya bagikan. Di sini saya sebutkan. Bentar, saya capture dulu. Karena menjadi sehat itu tidak otomatis yang dapat datang sendirinya. Kita pikir, oh sehat, otomatis lah. Tidak. Tapi menjadi sehat itu suatu proses. Bermula dengan ketekunan. Ketekunan apa? Mungkin makan kita yang sudah bagus. Ketekunan apa? Kebiasaan yang baik. Mungkin lakukan stretching. Dan pemeliharaan secara berkala. Mungkin pemeriksaan kita butuhkan. Nah, itulah menjadi sehat. Ya. Jadi slogan kita kan be healthier with City Life. Jadilah sehat, lebih sehat dengan City Life. Oke, itu session terakhir, slide terakhir. Saya akan jawab dulu chat yang ada. Bentar, ada beberapa nih. Wah, panjang juga. Saya coba lihat dari yang belum ya. Bentar, karena... Oke, yang tadi sudah. Dari pemakaian brace. Oke. Oh, bukan, belum yang ini. Bentar. Bentar. Oke, dari Pak Andi tadi. Penderita seberapa parah pasien yang tidak dapat disembuhkan secara maksimum? Kadang kecil pun juga bisa nggak maksimum, tergantung. Gini, ini penting sebagai praktisi adalah informed consent. Kenapa? Karena Pak Andi kan praktisi nih, dan ada beberapa praktisi yang mengikuti Zoom. Pertama,
kita harus mempunyai informed consent ke klien. Jadi apa yang dimaksud sembuh? Jadi klien juga nggak over ekspektasi ke kita. Benar ya? Jadi seberapa parah itu kan tergantung relatif. Ada yang kurvanya 70 derajat, tenang-tenang aja kok, nggak sakit gitu. Jadi tergantung sekali nih. Susah kita bilang seberapa parah, karena tiap orang parahnya itu tanda kutip beda-beda. Pain scale beda. Coba deh, kita cubit tangan kita sekenceng-kencengnya. Ada yang bilang, ini sih buat saya 6. Ada yang bilang, enggak sakit. Gitu. Jadi kita tuh di dalam layanan kesehatan, itu kita sangat banget butuh yang namanya pengukuran secara subjektif dan objektif. Subjektif itu dari kitanya, subjek, tapi objektif kita juga mesti punya alat pengukur. Ya, itu yang memang sangat-sangat dibutuhkan di praktisi kita. Bagaimana mempunyai standar subjektif dan standar objektif. Oke? Kalau bingung, masuk ke Kinesio Online. Kita akan buka angkatan berikutnya. Oke. Oke, kalau kaki dan tangan lebih panjang. Kaki dan tangan, karena gini, kaki yes, mungkin kan lebih panjang bisa menandakan skoliosis. Kalau tangan, gini ya biasanya ngukurnya. Ini cara ngukur tangan panjangnya. Gini, dimaksimalkan. Nah, sama panjang nggak gitu. Atau diukur dari titik tertentu sampai ujung diukur. Ya. Gini, untuk itu butuh pemeriksaan deh, ya Bu Yanti dari patient. Kalau memang belum pernah periksa, orang sehat juga perlu diperiksa ya, setahun 2 kali. Bulan Mei, bulan depan ini sebenarnya bulannya chiropractic. Jadi sedunia itu, sedunia apa Australia doang ya? Biasa kita kalau di Australia bulan Mei itu campaign mengenai tulang belakang. Saya dahuluin April dulu aja mengenai tulang belakang. Jadi kalau bulan Mei itu banyak deh poster-poster mengenai tulang belakang itu di bulan Mei. Perhatikan, tidak hanya yang sudah ada keluhan yang perlu diperiksa, yang belum ada keluhan, tulang belakang pun perlu diperiksa. Jadi belum tentu itu skoliosis, tapi lebih baik diperiksa walaupun belum ada keluhan. Olahraga yang sesuai untuk penderita skoliosis. Oke. Yang namanya olahraga bukan bekerja ya. Banyak orang berpendapat, oh saya sudah bekerja. Jangan. Bekerja itu beda dengan olahraga. Olahraga itu adalah olahraga. Kalau yang skoliosis, otomatis kan swimming. Tapi mungkin nggak punya fasilitas swimming, yoga, stretching, itu membantu. Kalau kita Google, skoliosis itu banyak sekali exercise-nya. Ketik aja, exercise skoliosis. Pakai rubber band, itu juga bisa. Fitriana bisa ambilkan rubber band nggak? Elastic band. Resistant band. Itu sangat bisa tuh, Bu Yuni. Untuk skoliosis sangat bisa untuk latihan dengan rubber. Yang di situ, yang di tangga. Oke. Lalu, seberapa intens? Namanya olahraga, apalagi untuk pembentukan skoliosis, itu harus everyday. Setiap hari, siapkan waktu 30 menit minimal, kalau bisa 1 jam. Kalau memang mau benar-benar memperbaiki skoliosisnya. Dan di skoliosis ada exercise tertentu untuk skoliosis dinamakan Crouch Technique. Boleh di Google Crouch Technique, itu pakai bar. Nah, itu dilakukan khusus untuk skoliosis ya. Jadi resistant band ini nih unik nih. Kelihatannya ini ya. Nah, ini untuk postur. Coba yang punya anduk di rumah boleh ambil. Saya ajarin cara exercise ini. Coba, ini bukan skoliosis, tapi ini berguna untuk postur. Ini ya, misalkan punya anduk, punya band, gini. Taruh ke atas, bawa ke belakang. Nah, ini untuk postur. Bawa lagi, lehernya nggak boleh nekuk ya. Nah, ini untuk membuka bahu kita. Jadi resistant band ini banyak kok, bisa di Google exercise-nya. Semoga terjawab, Bu Yuni. Wah, thank you udah ikut join di Zoom City Live. Oke, Bu Erika. Nanti saya jawab private aja, ta? Ini Bu Erika City Live kan? Atau Ibu Erika yang lain nih, jangan-jangan. Oh, lain ya, lain. Oke. Dokter, anak saya 17 tahun, double curve, 28 derajat dan
28 dan 25 sudah 8 bulan memakai brace konvensional. Sudah 1 tahun menstruasinya terganggu. Apa hubungannya dengan skoliosis atau pemakaian brace? Oke, brace yang konvensional kayak gini ya. Aduh, nggak kelihatan ya, dia transparan. Tapi intinya yang dari keras, dari fiber gitu ya. Saya rasa bisa dari skoliosisnya, tapi jangan heran karena kita nih, salah satu pertanyaan kita adalah mengenai kalau wanita, selalu saya tanya, mensnya gimana? Surprisingly, masa pandemi ini, banyak mens period yang tidak reguler. Jadi yang periodnya tidak reguler, itu mungkin ada faktor nggak cuma dari skoliosis, dari metabolisme juga, ya, atau stress level. Stress level itu bukan orang yang stres gitu, bukan ya. Stress level itu levelnya banyak. Kepikiran sesuatu juga bisa dibilang itu stress level. Oke? Jadi bisa dari skoliosisnya, tapi pastikan dimonitor. Kalau cuman jadi gini, uniknya kan tubuh tiap orang beda-beda. Kalau memangnya khawatir atau ada pertanyaan, sekarang itu dokter banyak online. Halo dok atau dok gitu, halo dok itu bisa online. Jadi bisa konsultasi, ya. Jadi ada kemajuan kan di dunia kesehatan sejak pandemi, gampang nyari dokter gitu, halo dok ada gitu. Oke, ya dari Ibu Sri Kani, saya mau tanya kalau habis operasi tulang belakang, gini, kalau mengenai bekam, saya kurang tahu fungsinya. Jadi kalau dari saya nggak bisa bilang boleh atau tidak. Tapi kalau dari saya, kalau dari ilmu saya chiropractic, karena kan ini kan bukan di ilmunya saya nih, bekam kering. Jadi no comment about bekam kering. Tapi yang saya bisa ini kan setelah operasi tulang belakang, tergantung kan operasi jenisnya macam-macam. Ada yang minor, ada yang major. Pastikan dulu aja dengan dokter. Nggak semua dokter kok yang ibaratnya, oh tidak boleh, tidak boleh. Ada kok yang open-minded dan bisa. Jadi coba tanyakan kondisinya, karena operasi tulang belakang macam-macam jenisnya. Oke, Ibu Maria Christine, keren banget ya tulang belakang, banyak fungsi. Yes, itu menu City Life hari-hari adalah ngecekin tulang belakang. Oke, saya mau tanya, apakah jika bokong belakang saat naik motor, dibonceng atau duduk lama sakit sekali? Bisa jadi ada hubungannya dengan skoliosis, karena otomatis tadi kan kurva yang power slide yang sebelum-sebelumnya tuh bahwa tulang skoliosis bisa bawahnya kan, pinggulnya kan, yang miring kan. Jadi bisa jadi bokongnya atau panggulnya yang sakit di sini nih, ya, pinggul sini yang miring, bisa jadi. Perhatikan aja, tadi kan sudah dikasih lihat kan screening testnya, Adam test, dilihat posturnya. Oke, ya selamat bergabung Pak Marno. Kalau saat dimiringkan ada pusingnya, itu tandanya apa? Oke, yang tadi ya, maksudnya yang leher. Yang leher, waktu kita putar kanan, itu nama tesnya VBI test. Nanti Pak Bagja ya, akan diajarkan Pak. Kalau mau Google boleh. VBI, Vertebro-Basilar Insufficiency. VBI itu penting, berarti ada yang namanya pembuluh darah yang tersumbat. Nah, itu nggak boleh dikoreksi, ya. Itu yang harus antisipasi. Oke, Pak Marno gampang. Kalau jongkok terus berdiri sakit, datang ke Panti Kinesio Yakum ya. Ya, oke. Cobain raindrop di sana, Pak Marno. Sudah ada nih raindrop di Panti Yakum Jogja. Jogja, merapat ya ke Yakum. Wah, itu banyak testimoni tuh raindropnya. Hebat-hebat. Ada yang enak tidurnya, ada yang, wah, saya senang banget kemarin. Dapat banyak testimoni. Oke, Pak Umar, apa ada contoh tulang punggung yang menyatu? Banyak sekali, Bapak. Oke, Pak Umar. Nanti ya, satu-satu ya. Memang banyak banget yang mau didiskus, apalagi di Kinesio Online, namanya online. Nanti ya, satu-satu akan dapat
yang namanya contoh tulang punggung yang menyatu. Banyak banget, Bapak. Saya sebutin namanya aja Gracia. Jadi yang sedang dengar Gracia, saya usia 41 sudah mengetahui skoliosis dari usia kuliah. Thoracolumbar, jadi di punggung dan di pinggang. 3 tahun lalu yaitu torakalnya ke kanan dan posisi berkurang saat supine, jadi waktu terlentang berkurang dan ada rotasi. Nah itu yang skoliosis nggak cuma miring tapi rotasi gini nih. Kemarin kan saya janji nih di grup saya. Ntar deh saya sebutkan dulu. Beberapa tahun lalu saya sempat pakai korset skoliosis yang ada besinya setiap hari selama bertahun-tahun. Tapi ketika rehab medik 3-4 tahun karena ternyata tidak boleh menggunakan korset selama bertahun-tahun karena otot tidak kuat atau lemah karena sudah tertopang dengan korset. Oke, gini, banyak yang masih menyalahkan korset. Tetap pemakai korset harus tetap olahraga. Kalau cuma pakai korset untuk menopang, ya pasti salah. Benar nggak? Berarti kita mengandalkan korset untuk menopang. Itu pasti salah. Dokter pasti bilang, itu tidak boleh dipakai terus-terusan. Setuju saya. Tapi kalau pakai korset, kita juga tetap olahraga, korsetnya dibuka, kita nggak akan sakit. Benar nggak? Jadi korset itu ada untuk membantu. Benar nggak? Tapi bukan namanya 24 jam dipakai. Kecuali korset khusus yang ada batu termelin. Ada macam-macam deh. Korset itu macam-macam. Cuman lihat pemakaian korset. Setiap korset itu punya manualnya. Oke, tapi intinya gini. Seringkali kita udah sakit baru cari korset. Benar nggak nih, bapak-bapak yang suka ngangkat-ngangkat atau ibu-ibu yang suka gardening? Contohnya saya suka mindahin pot. Aduh, terasa juga tuh. Jadi pakai dulu korsetnya, baru mindahin barang, gitu. Kalau nggak bisa cedera terjadi. Jadi untuk Ibu Gracia, tergantung jenis korsetnya ya. Kalau memang jenis korsetnya itu memang yang kaku dan ibu tidak olahraga, tidak exercise, memang tidak boleh dipakai berlama-lama. Cuman sekarang itu teknologi canggih, Bu. Jadi korset itu banyak sekali yang up to date lah, yang akan membantu pemakaian. RDT, efektif untuk koreksi skoliosis. Bu Yuni, nanti saya sharingkan sangat-sangat membantu. Apalagi tekniknya itu tuh. Apa tuh yang begini? Aduh, tadi saya baru di RDT itu ya. Rasanya big circle, small circle. Terus yang ini tuh wintergreen kalau nggak salah. Wintergreen itu. Aduh, enak banget. Apakah bisa untuk koreksi skoliosis? Sekali lagi tergantung derajatnya. Tapi ini salah satu option yang kita lakukan di City Life adalah terapi raindrop untuk klien kita yang skoliosis saya recommended. Oke. Tanya, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita agar good posture selama daring? Karena mereka mengikuti pendidikan online. Benar. Ya, setuju ini. Ini Bapak kali ya, Pak Danu. Ini Pak, sangat penting. Inilah yang membuat saya benar-benar kepengen sharing. Kenapa? Tadinya nih, Zoom ini akan saya skip bulan ini. Saya pikir, udah ke Jogja, sibuk sekali klinik. Tapi saya pengen sharing karena saya ketemu banyak banget anak-anak yang online, pekerja yang online, itu posturnya, aduh, sebenarnya simple. Kalau kita bisa sharingkan, oke, tulang belakang itu telinga, pundak, pinggul mesti satu garis gitu. Jadi pertama mengarahkan, yes, perhatikan juga anak-anak, ataukah mungkin mereka kursinya, atau mungkin apa ya, nggak cuma posisi, tapi gadgetnya, apakah komputernya, apakah mereka daringnya dari handphone, itu kan handphone kecil, benar nggak? Susah juga loh daring. Ini yang di Perth tidak ngalamin nih, belajar dari handphone. Aduh, belajar dari handphone. Mata, coba kita deketin mata aja ke satu titik, mata kita udah juling juga. Kalau 1 jam ngeliat di handphone, ya capek. Hard to say, karena saat pandemi, intinya gini, Bapak, mengarahkan, kita ajarkan mereka, yuk nak, berdiri tegak, ganti postur, gitu, ganti posisi, gitu ya. Ajarkan mereka basic stretching. Nanti Pak Danu coba dicatat ya nomornya kita. Nanti Bapak minta kertas stretching kita diajarkan, ya.
Itu satu, jadi ada break-nya, terus ajarkan mereka untuk exercise. Oke? Jadi walaupun mereka pakai tubuhnya nanti good posture gitu. Wah, kita udah lewat 10 menit. Bentar ya, kayaknya masih panjang nih pertanyaan. Yang mau stay boleh, karena nanti akan ada lucky draw-nya. Tapi saya nggak akan berlarut-larut juga. Saya pakai 10 menit aja ya untuk selesaikan ini. Stop pertanyaannya. Masih ada 5 nih. Kalau tidur kan acara bebas, kadang miring, kadang terlentang. Setuju, tidak dapat tetap sepanjang. Setuju, benar. Bagaimana memutar letak lantang? Setuju. Tidur mana bisa sih diatur, benar nggak? Tapi kita punya yang namanya posisi start dong. Kita maunya miring dulu atau kita mau terlentang dulu. At the end dia jungkir balik, ya udahlah, nasib. Tapi asal mulanya dulu tuh. Kita kan mau kan tidur nggak langsung nempel bantal langsung tidur kan. Wah, yang kayak gitu mah enak banget gitu. Tapi posisi awalnya dulu. Kalau tidur kita miring, berarti bantalnya selebar bahu. Posisi tidur terlentang ya bantalnya yang lebih rendah gitu, ya. At the end dia melingkar kayak udang, ya udah. Oke, modalitas apa saja yang bisa dipakai? Banyak nih Pak Bambang, saya ingatkan lagi ya. Pertama, modalitas nggak cuman ultrasound, nggak cuman TENS. Modalitas banyak banget, apalagi yang Bapak sudah punya tuh di Purwodadi. Mini flow. Mini flow sangat bagus untuk skoliosis. Yang kepala 2, Pak. Bentar. Fitri, bisa ambilkan flow nggak? Di sini saya. Enggak, bentar. Saya ambil deh, ada di saya. Jadi yang kepalanya 2, mungkin Pak Bambang sudah tahu. Yang kepalanya 2 ya. Yang kepalanya 2 itu untuk spine, untuk skoliosis. Tapi harus hati-hati aja kan. Waktu workshop di Jogja, saya ajarkan. Kalau terlalu kencang, pakaikan alas dulu. Yang penting kan sebagai praktisi, sudah tahu ya tulang belakang ada di mana, jadi nggak pasti tulangnya. Jadi modality banyak banget Pak untuk skoliosis macam-macam. Apalagi nanti Purwodadi mau diajarin raindrop nggak nih? Jadi bisa dengan raindrop untuk membantu skoliosis. Oke, dari Ibu Hani, kalau duduk di ranjang yang empuk, kenapa pas bangun? Ibu, duduk ranjang buat apa? Ranjang itu buat tidur, bukan buat duduk. Ya, jadi duduk di ranjang, duduk di sofa yang empuk, pasti akan bangunnya badan jadi nggak bisa tegak. Benar. Karena saat bangun, itu memakai kekuatan otot besar kita, otot pinggang besar gitu. Jadi bungkuk-bungkuk dulu, berarti sudah ada masalah. Ya. Jadi otot pinggangnya mesti dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang kaku dilenturkan. Ada kelas mengajarkan kinesio? Ada. Chat dengan saya. Kita ada kinesio online. Angkatan pertama sudah mulai. Angkatan kedua nanti di setelah Lebaran. Ya, akan ada angkatan kedua. Stay tune aja. Inform konsen, benar. Inform konsen itu penting ya. Jadi jangan langsung terapi gitu. Karena banyak juga mereka tuh yang nggak tahu apa yang praktisi lakukan. Jadi jelaskan dulu. Setahun yang lalu saya dikunjungi di rumah sakit akibat oh, wow, oke. Wah, thank you Bu Fani sudah kontak kita. Wah, thank you so much. Oke, yes. Ini Bu Fani, nanti chat dengan saya kan masih ada my WhatsApp kan, detailnya ya. Karena di sini kan masih ada compression, ya enggak? Karena CA-nya kan dari cancernya. Ini raindrop akan membantu, ya. Terus sedikit mulai ada exercise ringan, ya. Oke, mulai ada exercise ringan untuk tulangnya. Oke, thank you. Ya, nanti chat dengan saya akan ajarkan cara simple untuk Ibu bisa melatih lagi kekuatan. Oh, ini satu yang saya mesti kasih tahu nih. Untuk teman-teman, oke, untuk teman-teman semuanya, tulang itu bisa kita bilang menipis, benar nggak? Kan ada yang dikenal dengan namanya itu, oke.
Ada yang dikenal osteoporosis kan, tulang menipis, nggak cuma tulang belakang. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita menguatkan otot kita. Oke? Jadi penguatan otot itu penting. Tadi saya sharing dengan salah satu klien saya yang masih muda, saya bilang, sebenarnya itu yang membedain kita sama Australia itu satu, exercise-nya. Kenapa? Di gym, ya bukan pandemi ini sih, di gym itu yang exercise itu nggak cuma anak muda, orang tua juga masih exercise. Gitu. Kalau di sini gym yang banyak yang hadir, anak muda, itu yang beda. Coba deh, lihat ya. Jadi karena exercise itu tetap kita untuk membantu si otot. Otot itu dia kontraksi, rilis, kontraksi, rilis, kontraksi, rilis. Jadi kita lakukan itu supaya itu ada penguatan, ada penguatan. Kalau dia nggak dilakukan, dia nggak bisa membantu si tulang untuk melakukan pergerakan. Kebanyakan nih ya, meng-underestimate yang namanya otot. Sedangkan otot kita itu bagian organ tubuh yang paling banyak. Satu leher ini aja ototnya berlapis-lapis. Kulit cuma satu lapis. Benar nggak? Tulang cuma 7 gitu. Tapi yang namanya otot, waduh banyak sekali. Ini yang namanya lengan atas, ada bicep, ada 2 kepala. Tricep ada 3, ada deltoid. Jadi satu organ ini, satu bagian ini, itu ototnya udah bertumpang tindih gitu. Jadi otot kita itu harus dikuatkan supaya menopang kita punya postur. Ya. Sekali lagi, yes, treatment important, spinal check important, tapi exercise juga very good, ya enggak? Water, air minum juga sangat penting supaya tubuh kita dihidrasi, dikasih untuk supaya dia lebih fleksibel elastisitasnya. Oke, terima kasih kembali Pak Danu. Saya senang sharing kok. Dan untuk Pak Sumarno, mana nih tadi? Luka sudah sembuh, yes. Berkat oil namanya helichrysum ya Pak, ditetesin. Kalau mau tahu Pak Sumarno nanti Bapak fotoin Pak, foto lukanya. Itu boncelnya banyak banget kecelakaan. Kita buka tuh saat lagi workshop, dibuka perbannya. Kita tetesin ya. Oke, Pak Mano nanti ke Yakum aja untuk nyoba raindrop. Oh, thank you Janet. Okay. Yep, finally we meet in Zoom. Okay, good. Sudah penghujung dan semoga sesi malam hari ini berguna. Yes. Oke, kita selesai. Bentar, saya off-kan dulu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join di City Live. Kita akan ada Zoom berikutnya, nanti semoga berguna sesi-sesi ini. Selamat malam, saya tutup ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Bye. Bye. Yuk. Bye. Bye-bye. Terima kasih, Dokter Tina. Sama-sama. Yuk semuanya. Boleh nanti di-share ya dari Bu Enda. Via Terima email. kasih, Dok. Iya, Pak Marno mana videonya? Sini saya lihat lukanya. Ya, ini, Dok. Coba Ya, Dok. saya lihat. Sebentar, gimana ya? Saya ngeliatnya gimana? Bentar, Pak. Bentar, gimana ngeliatnya ya? Oh iya udah kering ya, Pak? Udah, Dok. Alhamdulillah, terima kasih, Dok. Udah nggak pakai perban, toh? Udah dibuka, Dok. Wah, bagus banget, Pak. Ya, alhamdulillah berkat kemarin di Jogja, Dok. Oke, good. Ya, sekarang tinggal apa tadi lututnya yang bangun gitu, toh? Ya. Ya, yang bangun nanti tanya Bu Sur deh. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Selamat malam. Malam. Yuk, kita tutup ya. Night. Night, Dokter.